Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat Ibu? Alhamdulillah. Atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kenikmatan yang tidak akan pernah mampu sampai kapanpun dibeli dengan harta sebanyak apapun. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang ahli syukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bersyukur itu sedikit atau banyak? Sedikit. Maka jadilah jadi orang yang sedikit itu. Karena kita sudah hafal yang namanya pada siapa yang dia itu bersyukur, Allah tambah nikmat. Maka hati-hati ketika kita itu tidak merasakan nikmatnya hidup, memungkinkan sekali kita bukan menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang perlu kita jaga. Ibu, sesuatu itu kadang terlihat indah hanya karena diri kita belum memilikinya. Iya kan? Nek burung duweni kalau belum punya itu biasanya katone api banget, katone indah banget. Giliran wis duweni biasa kados bojo bukan kados. Biar orang duwe bojo pengen bojo, ya kan? Serasa laki-laki yang paling sempurna yang mbok jenengan cintai. Giliran perlahan wis bojo, malah jek padu. Ada yang kayak gitu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ampuni diri kita dan semua kita termasuk orang-orang yang belajar untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah. Sebagaimana juga sehat kita Ibu. Yang dulu ketika kita sakit, yang pernah sakit, yang hari ini sakit, yang semoga segera Allah sembuhkan. Kalau orang itu sakit dia menginginkan sembuh. Giliran Allah kasih sembuh, banyak lupanya atau banyak ingatnya? Itu tuh manusia. Ya, makanya kenapa kita itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak menjadikan kita ingat dalam kehidupan kita, karena kita jarang menjaga rasa syukur kita kepada Allah. Ya, makanya hari ini saya ingin berbagi, kita belajar bersama untuk mengenal sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Oke, jadi sesuatu hal itu lebih banyak. Ketika saya sehat, jenengan sehat, itu bisa dibeli dengan harta atau tidak? Tidak bisa. Yakin Bu kalau sehat nggak bisa dibeli dengan harta? Yakin? Nggak bisa toh? Sehingga kan ada orang-orang yang dia di waktu mudanya mereka itu mempertaruhkan mempertaruhkan kesehatan dia untuk harta. Sampai ketika dia melupakan peringatan Allah, Allah jadikan dia menjadi orang yang mempertaruhkan hartanya untuk kesehatan. Itu pun tidak cukup. Banyak atau sedikit? Rumah yang dia idam-idamkan, rumah yang dia itu renovasi bertahap dengan berjuang mengumpulkan uang, tapi ketika Allah berikan sakit, mereka menjual rumah mereka. Saya punya kenalan Ibu. Orang itu qadarullah atas izin Allah di waktu mudanya dia sampai meninggalkan keluarganya untuk kemuliaan keluarganya. Sampai di posisi dia itu keluar negeri sampai 10 sampai 15 tahun.
Lama masih terbelilah rumah, terbelilah yang namanya terbelilah yang namanya sawah dan lain sebagainya. Tahun baru di sisa usianya beliau itu qadarullah, beliau meninggal di umur 52 atau 58 tahun. Dalam kondisi setelah 2 tahun beliau itu cuci darah. Orang yang cuci darah itu tahu kan, minumnya terbatas. Arab dahar dahar sayur yang banyak itu tidak diperbolehkan. Makan makanan buah yang banyak itu pun tidak diperbolehkan. Lalu gunanya harta di situ mau buat apa sih? Mau pergi umroh, harus waktu pekan 2 kali. Uangnya tanahnya mau dijual, mau buat apa jual? Berobat. Siklusnya jelas tuh kalau orang yang dia cuci darah tuh 2 pekan sekali, 1 pekan 2 kali. Itu kan siklusnya jelas. Dan gak bisa kemana-mana. Minum harus terbatas. Apa harus terbatas? Di mana harga harta pada saat itu dan di mana harga dunia pada saat itu. Bertahan 2 tahun itu. Akhirnya beliau atas izin Allah wafat. Itu karena sudah dipasang avisan itu dari sini lepas, terus dari selangkangan kan dulu kan dari selangkangan dulu, sini lepas, sini lepas, mau dari sini nggak jadi. Cuci darah dulu. Dan Allah sehatkan kita, ginjal kita itu sehari, tiap hari kita itu nggak mikirin apa-apa. Coba bayangin, kalau itu menimpa, naudzubillah, kalau itu menimpa kepada diri kita, itu apa fungsi harta dari yang kita perjuangkan? Apa fungsi dari apa yang kita tabungkan ketika kita sakit seperti itu? Ngedol lemah itu mau buat apa coba kalau udah cuci darah? Kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi, Arab mau maaf enak, gak mau terbatas, gak boleh sembarangan. Arab kebetulan ada, kudu 1 pekan 2 kali mampir rumah sakit. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Hati-hati. Nikmat yang tidak dijadikan taat menjadi musibah. Itu yang harus kita sadari benar-benar. Dan hari ini Bu, jenengan yang dulu pernah kerja, yang hari ini masih kerja, yang jenengan bisa kemana-mana, yang jenengan punya fasilitas dulu dari kantor, jenengan punya fasilitas dari apapun. Saya dan jenengan itu bisa mendapatkan harta dunia itu karena fasilitas Allah. Orang kerja dia dapat mobil, misal fasilitas mobil, fasilitas rumah. Kalau dia itu kira-kira dalam perjalanan kehidupan dia itu kecelakaan, kakinya buntung, tangannya buntung, digantikan dengan yang lain atau tidak? Dia menjabat nih, satu kakinya buntung, tangannya buntung, diganti nggak dengan orang lain? Lalu kita kerja itu dengan fasilitas kantor, fasilitas orang yang kita tempati, atau fasilitas dari Allah. Kita hidup itu difasilitasi oleh Allah. Coba kalau ada orang yang dia buta, matanya, tangannya buntung, kakinya buntung, dia mau kerja apa? Terus hari ini orang-orang yang bekerja, hari ini orang-orang yang dia hidup, dia nggak sadar dia itu pakai fasilitas yang telah Allah berikan. Sehingga kenapa dia lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah nikmat yang tidak bisa dihitung itu harusnya bisa menjadikan diri kita itu lebih berkesan atau lebih menarik diri kita daripada nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta? Ibu, tadi kita baru ngobrol soal sehat. Sehat dengan mobil dan harta serta sawah dan ladang itu lebih mahal mana Ibu? Sehat itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Loh, kalau saya dan jenengan itu bersyukurnya nunggu punya rumah, bersyukurnya nunggu punya sesuatu,
Bersyukurnya nunggu apa yang kita inginkan dari harta dunia itu tercapai baru kita bahagia. Makanya luar biasa Bu. Ada satu nasihat yang insya Allah menjadikan salah satu nasihat, dan ini saya sampaikan di beberapa tempat memang. Dan semoga ini menjadi yang pernah dengar, semoga menjadi mengingatkan kembali yang belum pernah dengar, semoga menjadi muhasabah. Kata Ibnu Qudamah itu, Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwasanya ciri orang dia itu ahli dunia atau ahli akhirat itu simple. Kalau pengen tahu saya dan jenengan itu selama ini itu ahli dunia atau ahli akhirat, pengen tahu nggak Bu? Jujur tapi ya nanti ya. Ya, kalau bismillah ya. Kita itu ahli akhirat atau ahli dunia, kata Ibnu Qudamah itu tergantung senangnya kita gimana. Contoh misal, kalau jenengan itu luwih seneng mana ketika jenengan itu dikasih sehat dengan dikasih mobil. Ya, deal. Setelah itu Ibu, kata Ibnu Qudamah, orang itu akan lebih bahagia dengan sesuatu yang Allah beri. Contoh misal, jenengan dikasih sujud. Ada nggak yang berharga, lebih berharga daripada sujud? Jenengan mati, non Jawa ya. Kalau meninggal, jenengan lebih mending meninggal dalam keadaan di sini tumpuan sertifikat rumah dan semua ini satu ruangan ini harta 100 ribuan segini. Oh, banyak sedikit? Banyak. Ngumpul di korupsi. Banyak sedikit. Terus jenengan meninggal pas lagi lenggah kayak gini, sedangkan alhamdulillah tercapai semuanya, mati. Dengan ketika jenengan meninggal dalam keadaan sujud, bawa pilih mana? Boleh sujud? Jujur. Terus selama ini kita kemana Ibu? Bawa sujud jenengan itu lebih jenengan syukuri atau tidak ketika dibandingkan dengan jenengan itu tahu-tahu dapat rezeki, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli apa yang urusannya soal harta yang bisa dinilai dengan harta. Dengan sujud jenengan itu lebih mengekspresikan senang mana di hadapan Allah. Oleh duit apa sujud selama ini? Contoh ya, ini tolong jujur. Jenengan lagi jenengan lagi menginginkan sesuatu. Sholat kita itu kan kadang orang disuruh sholat ada panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek masaki nanggung. Itu menunjukkan diri kita tidak senang dengan, kurang senang dengan sujud. Dah dikira nih. Terus jenengan kumpulan kalau konco-koncone dolan kalau konco-koncone entah dolan mana aja, itu setelah itu ada panggilan anak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjutnya di sini kok sholat itu. Jenengan senang dolannya apa senang sujudnya? Hah? Harusnya kalau orang senang sujudnya seragam gitu. Kita itu kadang senang dengan sesuatu hal rezeki yang berupa harta karena itu mencukupi kebutuhan kita. Tapi giliran kita sholat terus kita sujud, itu memenuhi cintanya Allah, mencintai orang-orang yang sujud, dan tempat terbaik seorang itu sujud. Jenengan kalau oleh rezeki kadang cok jingkrak-jingkrak langsung sujud syukur. Ya, kalau ada orang yang ada pernah dia itu cerita ditampo dan di BNS sujud syukur, anaknya ditampo di universitas yang itu sujud syukur saking senengnya, kan? Menunjukkan ekspresi seneng. Giliran sholat, Arab sholat, ekspresinya seneng apa dan? Oh itu. Ciri kita ahli dunia dengan ahli akhirat ataupun hamba dunia atau hamba akhirat, itu kata Ibnu Qudamah bisa dilihat dari situ. Seenggaknya kita itu menunjukkan alhamdulillah ya Allah bisa sujud. Ya, sehat yang kita rasakan yang tadi saya sampaikan, sehat yang kita rasakan saja sering kita lupakan, padahal itu sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita. Giliran sakit, pengen sehat, lebar sehat, dia senang masya Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu dia lepas. Makanya orang kata Rasulullah SAW ketika dia itu
tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan pernah mampu mensyukuri yang banyak. Kalau dia tidak bisa mensyukuri sesuatu yang melekat pada dirinya, maka dia akan pernah mensyukuri yang lainnya. Bu, ya, jenengan itu kakek apa senang boten? Oleh rezeki tiba-tiba senang boten? Orang ngopo-ngopo oleh duit 10 juta halal thayyib, senang boten? 100 juta senang boten? Kira-kira saya yakin ya. Saya yakin di mana posisi kita itu pernah mendapati kesulitan, setelah itu mendapatkan kemudahan, setelah itu kita merebus diri karena masalah kita selesai. Pernah? Lebih. Pernah ya? Pernah. Posisi itu dengan ketika kita meninggal dalam kondisi itu dengan meninggal ketika sujud pun diberi. Sujud kan? Terus sujud itu kita jarang pernah memperhatikan mahalnya sujud. Ya enggak? Kita nggak pernah mensyukuri. Berarti orang yang bersujud berarti dia telah mendapatkan posisi dan jabatan yang terbaik di muka bumi ini. Jenengan milih tadi presiden terus meninggal, apa sujud terus meninggal? Lagi dari presiden meninggal atau sujud meninggal? Oleh duit pas lagi oleh duit meninggal atau sujud meninggal? Tapi selama ini kita sering mengekspresikan di hadapan Allah, ya Allah terima kasih Engkau sudah memberikan aku sujud, atau justru tidak? Jujur, tidak istighfar. Ya, kiranya kita itu kayak gitu, dikasih sesuatu yang mahal, kita nggak menghargainya. Padahal mana yang lebih dicintai oleh Allah? Sujud. Makanya ibu, kita itu jadi orang yang kadang kufur nikmat. Ya, kita datang kepada Allah dalam rangka bukan mensyukuri sholat kita, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Tidak, tapi kita datang kepada Allah dalam rangka kita meminta kebutuhan. Sedangkan Rasul kita, utusan Allah yang terakhir, Khatamul Anbiya, manusia terbaik, ketika sholat sampai kakinya bengkak ditanya sama istrinya, ya Rasulullah, kenapa kau itu sholat sampai kakimu bengkak? Apakah saya salah ketika aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau jenengan ngitung soal si hati jenengan itu melarang boten. Makanya ibu, ini sementara mulut ini, sehingga apa bu? Ada salah satu teman saya bu, ketika kami pulang dari Banjar di beberapa hari yang lalu, Qadarullah atas izin Allah, beliau itu mendapatkan ujian berupa moral sepuh. Moral sepuhnya itu kadang misalnya kadang ngambil uang, kadang ada pesanan, setelah itu diambil sama beliau. Terus kalau ada pesanan pas lagi qadarullah teman saya pergi, maka pesanan itu ketika dikasihkan maka uangnya diandut sendiri. Nah pada saat itu memang qadarullah memang akhirnya ditanya, Pak mana uang pundi uangnya? Tak digunjung disit ya. Teman saya cuma ya. Yang penting alhamdulillah dalam konteks baiknya itu masih ngomong terus mulanya gitu. Dalam konteksnya masih sanjang, tapi itu sering dan tidak dikembalikan. Itu uang modal. Rasanya gimana bu? Lumayan ya. Terus dia cerita sama saya, piye om? Saya bilangnya gini, saya di posisi jenengan kayak nggak kuat jen. Tapi kalau jenengan takon, saya harap takon juga sama jenengan. Akwal lagi. Dalam perjalanan motor jenengan nek kon milih diuji dengan bapak sing kaya ngono memang karena lagi ora ono pekerjaan, ora ono sing tuku dagangane, sama dicoba dengan mertua sing lorong gledak, jenengan milih pundi? Milih pundi Bu? Sing sehat. Makanya sak merengkel, sak aneh-aneh, sak belum menjadikan bahagia keluarga jenengan selama sehat itu lebih aman. Ya kalau keluarga jenengan, anak jenengan lagi nggak sesuai dengan keinginan jenengan,
Itu nek sehat iki luwe mending. Ya tidak? Kalau sakit geletak, ora iso ngomong apa. Saya punya teman ibu ya, orang daerah Wetan, situ, Wonosobo yang bagian Wetan. Jadi ada seorang ibu, nyata ini bu, nyata beneran, makanya hati-hati nih berkata ibu, nyata. Jadi ceritanya gini bu, dia punya anak laki-laki, ora tahu jenenge betah ning omah. Wis gede kan, wis lulus SMA, wis nganu, ora betah ning omah. Boten betul. Pirang-pirang dino sampai malam takbiran, ya. Dia itu gini lu mau wae karo koncone. Kan jarang pulang bu, pulang sehingga ibunya itu simpel sekali. Mbok dhewe mbok kalah-kalah ning omah. Mbok sing maine pengen mbok dhewe ning omah. Ora hanya metu dhisik. Ibunya itu saking kesalnya seringnya meminta anaknya untuk betah ning omah, mungkin itu yang sudah sampai puncaknya. Apa yang dia katakan bu? Wis kono lah, mar nek dhewe ora gelem nang omah wis Allah men ngilingake men mae seneng nek dhewe nang omah. Keren ya bu ya, wajar gak? Wajar bu, malam itu malam takbiran tepat atas izin Allah dia pakai motor kecelakaan kaki dua-duanya dipen. Jadi dia bertahan di rumah itu selama 3 tahun tidak kemana-mana karena dia pen dua-duanya, pennya itu dia pakai yang bulat itu terus ya gitu, terus dijaga dari pen terus dijaga pakai yang bulat itu 2 itu bertahan di rumah ibu, betah di rumah. Ibunya nangis gitu, anaknya cuma bilang lah main kan sing pingin kowe bocah ning rumah. Mong sanjang secuil wis kono lamen Allah sing ngiringake nang dikira omah. Dikasih kecelakaan itu. Hati-hati makanya doanya seorang ibu untuk anak itu 3 kali lebih mustajab daripada suami. Dan jenengan tahu Imam Al-Bukhari di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau itu dulu lahir dalam keadaan buta, sehingga yang memintakan untuk Allah mengembalikan penglihatannya siapa? Ibunya. Jangan kalau tadi tahu bahwa ada ibundanya para ulama itu perjuangan para ibu ketika mereka memintakan kepada Allah mengetuk-ketuk pintu langit itu luar biasa. Makanya kita dapetin mentalnya ibunya Imam Al-Bukhari. Dia benar-benar meminta kepada Allah itu beneran sehingga Allah kembalikan matanya Imam Al-Bukhari menjadi bisa melihat. Itu saking seriusnya minta kepada Allah. Iya bu ya. Jadi gitu bu. Makanya mulai sekarang kita berusaha untuk memantaskan diri di hadapan Allah, lebih mencintai apa yang Allah cintai daripada apa yang kita cintai. Karena sejatinya diri kita itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu hari ini untuk menambah pengetahuan untuk kita saling mengingatkan. InsyaAllah kita disampaikan dalam hadis Arba'in yang ke-23 ya, an Abi Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Apa bu? At-tuhuru syatrul iman. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya bersuci itu sebagian dari iman itu. Bersuci sebagian dari iman. Ya. Yang dimaksudkan bersuci itu sebagian dari iman, para ulama menyampaikan dalam syarah yang saya baca dalam syarahnya Imam An-Nawawi, itu maksudnya at-tuhuru syatrul iman, yaitu bersuci sebagian dari iman itu tidak sah sholatnya kalau dia tidak sah wudunya. Maka tidak sah sholatnya kalau dia lagi junub. Jadi bersuci itu sebagian dari iman. Ya, makanya mulai diperbaiki itu wudunya, diperbaiki sholatnya dan lain sebagainya. Penjelasan yang kedua dari Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan at-tuhuru syatrul iman, yaitu membersihkan hati dari penyakitnya. Dari penyakit, membersihkan hati.
Nanti Bu, sing jenengan boten purun memaafkan kesalahan orang, hati-hati. Ya, nah jenengan ada orang di sekitar jenengan kok sampai bilang gini, pomen aku ora gak ngapuroni tekan saat mati nih. Tekan saat matiku aku ora gak ngapuroni. Hati-hati yang masih punya dendam dan tidak mau memaafkannya. Bahasanya saya tegaskan ya Bu, tidak mau memaafkan, hati-hati. Ora usah ngarep surga. Untuk bisa ngarep surga. Kenapa? Karena perintah memaafkan itu perintah langsung dari Allah. Dia disuruh memaafkan kesalahan orang. Makanya kalau sekarang itu ada yang bikin jengkel dengan maafkan dia segera mungkin. Itu apapun kesalahannya ketika sudah terjadi sudah maafkan kesalahan. Bu, jangan itu kadang kalau hidup itu pengennya diomong atau boten diomong. Pengennya tenang ora diomong gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Wong Rasulullah SAW ada yang akhlaknya baik luar biasa aja sampai sekarang masih diomong. Jadi nek jenengan urip terus dimai wong, diomong wong, dirasan-rasan wong itu wajar apa boten? Wajar yang saya tenang gitu. Kalau sing elek-elek niku tiang elek, berarti sing dielek tiang itu. Makanya sudah berusaha untuk menjadi orang-orang yang melepaskan dari belenggu-belenggu yang namanya penyakit hati, ria, sombong, pengen dingerteni, itu penyakit hati. Jadi saya pengen dingerteni. Terus saya pengen dingerteni ngomong boten ibu. Ngerteni anaknya, ngerteni bojone. Masih sering. Hati-hati. Gerogoti hati. Gerogoti amal, gerogoti hati, gerogoti pikiran. Oleh duit orang, tambah sugih orang, tambah ayu orang, nek mbok jenengan dipelihara, berarti saking pinter nih, nopo saking nopo nih. Tolong Bu, itu perintah Allah, itu sesuatu. Makanya iman yang terakhir itu iman kepada takdir baik dan takdir. Makanya Ibu, kalau diomong-omong itu dan sing santai, nek benci karo wong ya mung sedengan baik, seneng karo wong ya sedengan wae. Ya, jalan. Ya saya ingatkan, dan mungkin insya Allah dulu pernah saya ingatkan di sini, Pak Ustaz juga saya mengingatkan di sini. Jangan ngendem mangkel ora berjuang memaafkan oleh duit badan. Wes, tambah ayu badan. Umai tambah gede badan. Dadakno jenengan duwe ciri-ciri penduduk surga napa badan. Ngono kok kadang ada orang sing seneng dingu nganggo hal yang tidak baik. Kok ke saking pin guru. Makanya perintah Allah itu kita disuruh untuk memaafkan, selesai. Dan kalau ada orang yang menfitnah, udah Bu, gak usah dicari sapa sing fitnah gitu. Termasuk penyakit hati itu merasa tua. Merasa tua mesti sing lain itu merasa lebih tua Ibu. Kalau merasa tua wajar ya Bu, halus ya Bu. Ya, iring umur ya. Merasa lebih tua, merasa pintar, merasa ke semua hal yang merasa baik, maka susah diperbaiki Bu. Contoh misal menjadi orang yang sombong itu apa? Kalau ada bocah cilik kok ngiringake sholat, kok Pak Mugeng ngerti apa? Ngiringke apapun, buang sampah pada tempatnya. Ngopo sih malah dunyangi bocah ini? Ada nggak orang-orang yang kayak gitu? Diomongi bocah. Kenapa dia? Merasa itu wong sombong namanya. Kata Allah, orang yang sombong gak akan pernah masuk surga. Terus pun kados niku oleh apa jaluk badan sama apa kan? Maka itu penyakit hati Bu, yang akan merugikan diri kita. Merugi waktu, merugi pikir, ya kan? Mikir kados niku kalau mikir masakan kok masak nopo oleh manfaat di. Makanya kalau kita itu punya ada orang yang menyakiti diri kita, sesegera mungkin ya Allah aku maafkan dia. Kok belum juga hilang, sampaikan kepada Allah, ya Allah mbok tolong
menyanyikan ini rasa sakit dengan kebahagiaan. Karena saya tahu ya Allah, ini tuh orang badai saya dunia akhirat. Jangan mangkel-mangkelan kalau sedulure ya sandolime kaya ngopo iku. Yo bengi maksudnya urip-uripe dhewek. Maksudnya ketika dia sudah diingatkan berulang-ulang kali, ya sudah, kalau belum bisa ya udah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada siapa? Apa gitu nek mikir kados iki, tapi latihan Bu nek atine mboten dikados niku, maneman asli. Jenengan duit sebanyak apapun tidak akan pernah mampu cukupi hati jenengan. Jenengan duit, muka yang cantik, punya usaha, itu tidak akan pernah mencukupi hati jenengan ketika jenengan tidak berjuang untuk melepaskan, menghilangkan penyakit hati. Jenengan gak umroh, gak kaji, gak tekan Paris, gak tekan ngendi, tetap wae tidak akan, itu semuanya tidak akan pernah membahagiakan jenengan. Mergane Bu, atine jenengan mbok gawa ning pundi, boten bisa ditik. Tinggal, nanti nek jenengan tekan umrah kelingan wong sing nglakoni elek gedhe ngoten lho. Nek boten memaafkan dados penak napa boten ibadah udah merugikan gitu. Makanya bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang, pertanyaan saya cuma satu Bu, emang berharga banget orang itu buat kehidupan jenengan sehingga buat digawa gede-gede. Arab saleh jenengan kelingan buat dipikir ya Allah gitu kan. Berharga banget ya, tiangnya sayang banget ya. Itu kan dari jenengan saking sayangnya nek jenengan kelingan kalih wong sing nglakoni elek kan jenengan. Saking sayangnya jenengan nek mboten purun ngakoni. Nek mboten sayang banget ana wong sing elek ya buka gitu kan. Ora dipikir, nek karena jenengan saking sayangnya gitu. Jadi ya saking sayangnya jenengan yang mengakibatkan jenengan itu akhirnya susah untuk memaafkan kesalahan orang. Opo-opo, iri, dengki, itu juga penyakit hati. Dan makanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah ini itu rezeki yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu luar biasa. Dia mempunyai ciri yaitu walladzina yu'minun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada lagi walladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nahan marah dan maafkan kesalahan orang lain, itu ciri-ciri penduduk surga. Jadi kalau hari ini jangan tidak berjuang untuk menjadikan apa yang Allah inginkan, susah bahagia kita. Ya. Oke, jadi itu. Ya, setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya at-tuhur syatrul iman, itu yaitu bersuci sebagian dari iman, yaitu wudunya diperbaiki, ya. Setelah itu hatinya diperbaiki, usahakan kita sholat dalam keadaan dan memaafkan kesalahan orang, ono sing merugikan jenengan dan lain sebagainya, itu jalan aja Bu. Sampai kemarin itu Bu, nambah sedikit ya. Sampai kemarin ada orang yang tanya kepada saya, Pak Imam, saya itu ono wong sing tumbas mobil saya tapi kurang 3 juta gitu kan. Tapi itu adik kandung saya gitu. Tapi Pak Imam udah ganti HP. HP-nya anyar Pak Imam, opone tumbas anyar bahasan ditagih itu melintir mawon. Terus gimana Pak Imam? Lunaskan. Gitu. Kenapa Ibu? Saya tanya sama orang itu sudah ada jenengan, maka perintahnya Allah dalam Quran di sini beberapa tempat saya sampaikan, Bu, kalau ada orang yang utang, ya, ada orang yang utang, setelah itu ngutangi, lebar mangkal-mangkal sama sing utang, karena sing utang biasanya lebih galak daripada sing betul, berhari-hari kayak gitu aja, ya sampai ditagih ping 3 ping 4 yo podo. Sing salah sinten? Sing ngutangi, betul Ibu. Karena apa? Perintahnya Allah itu kalau ngutangi itu usahakan yang bisa kita memberikan batas tenggang waktu sampai dia lapang. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah 280 itu. Adab ngutangi itu memberikan pinjaman sampai selapangnya orang yang diutangi.
Mikir bisa naruh utangi orang ini gitu. Dia itu usahakan gitu. Ya makanya dilunaskan karena apa? Saya bilang sama mbak itu, mbak jenengan itu urip tanpa duit 3 juta itu masih gini sore pak, masih loh pak. Ya wis ngopo ya dengan umat-umat kan gitu. Umat-umat mikirin hal yang seperti itu dengan turu men penak ngopo-ngopo men penak ya sudah itu semoga menjadi jalan untuk jenengan mendapatkan ridho di sisi Allah. Lepaskan kalau jenengan itu masih punya tabungan. Ya wis berikan dia sampai waktu 8 itu ya atau ya itu saya akan melepaskan atau membersihkan hati. Cara-cara membersihkan hati salah satunya ziarah kubur, nengok orang sakit, sadar. Kuburan itu mengingatkan diri kita itu bahwasanya apa yang kita perjuangkan akan kita tinggalkan. Kuburan. Nih. Oh, alhamdulillah ta'amlaul mizan. Nah ini Bu. Ya. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan. Jadi nanti itu timbangan jenengan di akhirat, timbangan kita itu nanti akan ada percakapan kita, perbuatan baik kita itu akan punya masa, punya berat itu. Makanya alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu artinya apa Bu? Jadi puji sinten? Bukan muji kita kerja keras kita, bukan muji duit sing mbok jenengan lebar, jenengan kerja keras terus jenengan pegang. Kebanyakan kita itu kalau kita mendapatkan rezeki sing dieling rezekine napa Allahe. Oleh duit lo alhamdulillah kalingane do kudu sing kuwasa. Alhamdulillah sehat kalingane sehate kudu sing Perhatikan Bu, orang-orang yang jenengan dulu pernah kerja, jenengan dulu pernah menjadi orang yang mendapatkan hasil dari keringat jenengan sendiri. Jenengan mikir bahwasanya Allah yang memberikan makanan, ini minuman Ibu, minuman dan makanan kok bisa jadi tenaga. Pernah mikir gitu loh? Kok bisa jadi tenaga? Cuma padahal air, saya itu nasi ataupun makanan apapun itu jadi tenaga atau tidak? Kalau Allah nggak nolong kita, dino wae makanan yang kita ada di meja makan kalau nggak yang kita persiapkan tumpet dari siji dia biarkan 2 hari pripun mampu betul. Selain itu jenengan kan misah di di gulane misah meneh sing dadi api iki sing dadi api dipisah minyake dipisah saged mboten canggih mboten Allah ini pol canggih. Jenengan pas lagi nyepengi atau oleh rezeki dikasih suami atau rezeki dari hati keringat jenengan sendiri, ngiling-ngiling Allah nulungi jenengan sehat dengan makanan atau ngiling-ngiling duit. Ini masalah kita tuh. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah itu tidak benar-benar mengingat Allah. Makanya kita usahakan alhamdulillah kita melaul mizan. Segala puji bagi Allah itu atas izin Allah. Terus ya mencukupi mizan timbangan kita itu akan tercukupi dengan ucapan satu alhamdulillah. Terus kalau koncone jenengan ayu banget, terus anaknya jenengan pas didandani tadi ayu banget jenengan masya Allah cantik sekali gitu kan. Jenengan ilingnya mukanya atau masya Allah ilingnya sing kuasa jujur. Iya masalahnya kita di situ itu. Alhamdulillah. Kita nggak benar-benar muji dan mengagungkan Allah, tapi kita justru muji dan mengagungkan bukan kepada Allahnya. Anaknya pinter, setelah itu alhamdulillah, tinggi sih alhamdulillah bisa mengerjakan. Itu bisa mengerjakan kan atau Allah yang memberikan satu melakukan sesuatu sehingga daya ingatnya anak itu dikuatkan. Mbok mikir yang putih oleh nilai sing api itu sing alhamdulillah muji Allah atau muji nopo aja. Jujur aja. Aneh kan kita? Padahal segala puji bagi kalau segala puji bagi Allah berarti kita memujinya karena Allah sudah melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga pantas untuk dipuji.
Sehingga kadang orang itu ketika mereka mendapatkan rezeki, rezekinya tidak menjadikan berkah bagi kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka itu justru mereka bersyukur dan mereka itu hanya terfokus dengan apa yang mereka terima, bukan dengan apa yang bukan kepada siapa yang memberikan, yang mengatur, yang memelihara. Terus kalau kita punya kebutuhan kita terpenuhi, terus mengucapkan Alhamdulillah, itu yang kita ingat itu Alhamdulillah kebutuhan kita terpenuhi. Atau kita ingat puji Allah, ya Allah, kalau bukan atas izin Engkau, ini makanan gak akan pernah sampai kepada saya. Lebih fokus yang mana? Fokus lebar oleh duit toh, masalah kita tuh. Makanya perbaiki rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga apa? Ketika kita itu menjadi orang yang mengingat bagaimana Allah sudah melakukan sesuatu hal yang luar biasa untuk diri kita, maka yang terjadi kita akan bahasanya kita tidak akan pernah menjadikan harta dunia itu menjadi lebih berharga daripada kasih sayangnya Allah. Walhasil kita akan menjadi orang yang mudah bersimpuh di hadapan Allah. Kita akan menjadi orang yang bersyukur di hadapan Allah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Ibu, ya, Allah akan senantiasa mengingat hambanya selagi hambanya mengingat apa? Allah akan mengingat hambanya di waktu sempit, maka apa? Allah akan mengingat Allah akan senantiasa mengingat hambanya di waktu sempit ketika hambanya itu mengingat Allah di waktu lapang. Makanya Ibu perhatikan, jenengan itu kalau lagi punya masalah itu apa namanya? Seringnya itu datang kepada Allah tidak? Langsung aja masalah, langsung tahajud tambah, dungone dadi suwi, ya, sholat duhane tambahi, apa-apane tambah, maca Qur'ane dadi tambahi, ya kan, dikire ora leren-leren. Tapi giliran seneng itu semuanya lupa. Hati, Bu. Giliran seneng ora sholatnya tadi sing moni 10 menit pas lagi dapat masalah jadi 3 menit 5 menit berkurang semuanya. Hati-hati. Bahaya, Bu. Tahu nggak Bu ciri-ciri orang yang dia itu akan mendapatkan penundaan azab? Pengen ngerti? Satu, Bu. Ini ya, saya ingatkan dulu. Kita belajar untuk mengkoreksi diri kita, bukan mengkoreksi orang. Tapi ya sama orang lain usahakan husnudzon, sama orang lain usahakan apa? Tapi dengan diri kita itu usahakan kita menjadi orang yang menekankan sing benar-benar sing salah-salah. Jadi orang yang mendapatkan istidraj itu gini, Bu, mendapatkan penundaan azab. Ketika dia dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyeru kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia minta kepada Allah sungguh-sungguh. Tapi ketika dia mendapatkan rezeki dari apa yang mereka usahakan, mereka mengatakan ini karena kepintaran. Dan ingat Ibu, hati-hati sing jenengan cok isuk sorewan bengi sing gaweane ora rampung-rampung, terus jenengan sebagai yang punya jabatan di kampung RT RW ataupun apapun itu, terus kok jenengan sanjang ibu itu nek orang ngasih sekakaran tidak bekerja keras ini, kamu gak kayak gini. Uji-uji yang mendapatkan istidraj. Dia ngitung apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan. Ibu nih orang yang kayak kamu ramai. Ibu nih orang ini, kamu lagi nih. Bapak nih orang ini, orang sekel tadi sila tadi sekel. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan istidraj, Bu. Kenapa, Ibu? Karena dia sudah mengatakan dia merasa punya kekuatan. Dia nyamain dengan Allah. Makanya secapek-capeknya jenengan kok dipaidot, ya lu ampun. Itu yang harus kita latih. Ampun ya, kalau ibu belum bisa memberikan yang terbaik untuk jenengan. Angel, gampang. Berusaha. Soalnya kok kita sesumbar terus kita ngomong-ngomong kayak gitu, terus ora mboten dimirengke sing gawe sinten? Sing rasake sinten? Lah yo kok bola-bali ngono. Sering diulang enggak hal yang seperti itu oleh kita. Jadi saking pinternya kok saking
Sadar kamu kalau habis marah-marah, habis berharap kepada manusia itu setelah itu kecewa, sadar dong. Kenapa sering diulang? Wali kalah dengan perasaan kita. Ya, maka usahakan itu. Jadilah orang-orang yang hari ini tuh sering bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Coba ya Bu ya hitung-hitung. Alhamdulillah kita melakul mizan. Cuman ngucapin alhamdulillah itu jenengan langsung dapetin pahala memenuhi mizan. Jenengan nanti punya timbangan itu sudah penuh dengan satu ucapan alhamdulillah. Padahal setelah sholat itu berapa kali? 33 kali, ya kan? Jenengan belum ucapin pas lagi itu alhamdulillah gitu. Mulai sekarang berlatih ketika mengucapkan alhamdulillah itu ininya sengku kuasa karena Allah sudah melakukan sesuatu hal. Anak kita sehat karena Allah yang jaga wong caya, dan jenengan gak pernah bisa jaga anak-anak kita, Bu. Kita cuma nyuapin tok, ya kan? Jenengan nun sewunya hanya memberikan ASI. Setelah itu dibesarkan oleh Allah. Kok bisa cuman ASI saja seperti itu menjadikan keberlangsungan hidup anak kita ketika kecil ya gitu. Aneh betul. Makanya usahakan ketika kita itu sering mengingat Allah, bagaimana apa yang Allah lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Lah kok giliran Allah sudah memberikan banyak hal seperti itu, kita lebih mengedepankan orang lain, mengedepankan manusia, mengedepankan urusan kita daripada urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wajar tuh kalau hari ini kehidupan kita kadang bahagianya tidak terjaga. Wajar tuh kalau ketenangan kita itu tidak terjaga. Bu, tenang itu bisa dibeli dengan harta tidak? Jenengan tahu, kalau saya tahu jenengan pernah punya masalah, setelah itu jenengan gelar sejadah, saya itu sampai terhidup di sajadah punya, pernah? Itu tenang atau tidak? Itu yang Allah berikan, bisa dibeli dengan harta atau tidak? Kenapa kita tidak mensyukuri sesuatu yang lebih besar? Berarti harusnya nilainya itu lebih besar mana? Harusnya lebih menarik perhatian mana antara diri kita dikasih sehat, dikasih tenang, dikasih anak yang sehat, keluarga yang masih utuh, dengan dikasih mobil harusnya lebih menjadikan dikasih motor, mobil, dikasih uang ratusan juta misal, harusnya lebih menarik mana untuk kita bahagia? Sehat, tenang, jujur, ya kan, komplit keluarga. Tapi selama ini kita itu lebih fokus kepada apa? Kepada nikmat yang lebih kecil. Sehingga ini namanya tablis iblis, Ibu. Tablis iblis itu jebakannya iblis. Berarti kalau hari ini kita lebih sering untuk mengingat dan lebih fokus kepada sesuatu yang nominalnya lebih sedikit, nikmat yang sedikit dilalaikan dari nikmat yang besar, berarti dia telah masuk kepada jebakannya iblis. Dijadikan apa, Bu? Sibuk kepada pahala yang sedikit dan dihindarkan dari pahala yang lebih besar. Itu kita, Bu, setiap harinya gitu, Bu. Jadi mulai sekarang ketika kita mengucapkan bangun tidur gimana, Bu? Ya, maka usahakan, makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan diri kita itu kalau pas lagi bangun tidur langgahin, nggak langsung berdiri jengkira, langgahin. Terus apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana, berarti memuji karena sudah menghidupkan setelah mati. Setelah itu Ibu, maka Rasulullah SAW membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Pernah ngomong dereng? Pernah? Bacain artinya itu 10 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dibaca ayatnya. Intinya cuma apa, Bu? Intinya cuma mengingatkan kepada Allah, kebesaran Allah. Surah Al-Imran 10 ayat terakhir itu bangun tidur Rasulullah bacanya itu. Setelah itu ya, ini yang dilakukan Rasulullah, kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya fasilitas yang Allah berikan itu kan Allah yang berikan. Jenengan kerja itu fasilitasnya Allah lebih besar daripada fasilitasnya manusia. Ya atau tidak? Yang kerja kan nganggo tangan kok. Ya kan? Jenengan ngasai ngumbai pakai tangan. Lah itu fasilitasnya siapa?
Giliran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita nggak ingat sama yang ngasih fasilitas sehingga kita bisa mendapatkan harta. Gini nomor buatan, dah campur kurang 7 menit, Masya Allah. Saya lanjutin. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, ya, ma baina samai wal ardh. Ucapan alhamdulillah dan subhanallah itu memenuhi langit dan bumi, Bu. Cuma ucapin apa? Alhamdulillah sama subhanallah itu artinya apa? Maha suci Allah itu maksudnya apa, Bu? Kalau jenengan Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ayat ketiga, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Maha suci Allah, Bu. Jenengan lihat ke langit sampai jenengan lelah, jenengan lihat langit lagi sampai mata jenengan lelah selelah-lelahnya, maka pada saat itu pula jenengan tidak akan pernah mendapati cacatnya langit. Ciptaan Allah cacatnya di mana, Bu? Itu Maha suci Allah. Kenapa kita mengucapkan subhanallah? Apa yang Allah ciptakan itu kayak gitu. Bahaya termasuk Allah itu menciptakan sesuatu hal, menetapkan sesuatu hal yang disukai atau tidak disukai. Makanya kita gak akan pernah dihisab, Ibu, dengan perilaku orang terhadap diri kita. Gak akan pernah dihisab. Tapi yang akan dihisab karena perilaku kita kepada orang lain. Bom sabar itu mengantarkan diri kita mendapatkan satu jalan untuk menjadi orang yang dicintai oleh ya, alhamdulillah itu memenuhi mizan. Ya, mizan itu katanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia. Itu berarti besar banget toh. Memenuhi itu semuanya. Alhamdulillah subhanallah sepenuh langit dan bumi. Setelah itu ya, sedekah. Nanti itu sedekah kita akan bahas nanti kalau punya masih. Sedekah itu dilipat gandakan berapa kali lipat? 100 sampai 700 kali. Udah, setelah itu pahala-pahala sholat fajar pahalanya apa? Lebih baik daripada dunia dan masih ada takarannya atau tidak? Kalau sabar itu gak ada takarannya, Bu. Kalau Allah dalam Quran surah Az-Zumar itu sabar itu pahalanya tanpa batas. Dengan sabar itu menerima ketentuan Allah, menerima dulu ketentuan Allah, itu tuh pahalanya tanpa batas, maksud oleh pahala sing ora ono batesi. Termasuk menjaga rasa syukur itu juga sabar dalam taat. Makanya sabar dalam taat itu sabar yang paling berat, paling susah, yaitu menjaga rasa syukur. Kalau kita sehat berarti syukuri benar-benar. Ya, saya ulang lagi dari awal, saya ulang. Karena apa? Kalau kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Susah untuk melakukan amal soleh. Kita nggak tahu kapan kita sembuhnya. Ya atau tidak? Oke, lanjut. Ya, insyaallah masih sedikit lagi waktunya, semoga bisa disabar, bisa tuh. Ya, wassalatu nurun. Wassalatu nurun. Ya, salat itu cahaya. Kalau dalam Quran surah Yusuf ayat yang kelima itu disampaikan wal qamaru nurun wasyamsu diyaun. Ya, kalau bulan itu bersinarnya disampaikan di situ dengan kata nuron, yaitu kalau jenengan lihat bulan itu enak gak? Tapi kalau jenengan lihat matahari, diyaun itu bersinarnya diberikan satu kata diyaun. Makanya sholat itu nuron, cahaya. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Para ulama mengatakan maksudnya sholat itu adalah cahaya, apa nanti di akhirat itu akan bercahaya orang-orang yang sholat. Bekas sujudnya itu akan bercahaya. Dan di dunia ya, orang-orang yang dia sholat itu menjadi orang-orang yang dia punya aura yang baik. Buktinya, Bu, ya, innal insana khuliqa halu'a. Sifatnya manusia
manusia itu kalau dikasih ujian itu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan mereka itu berkeluh kesah, suka mengeluh kata Allah. Terus mau bedan? Nah, jujur dari ini. Jangan kisah suka mengeluh mau bedan? Dari surah mau bedan? Ini ya, ini solusinya. Allah sampaikan orang yang sering mengeluh, banyak ngeluhnya daripada banyak syukurnya. Masalahnya yang harus mereka perbaiki dari mana, gitu kan? Pengen tahu kan? Oh, itu masalahnya nanti. Allah sampaikan, ya tadi, idza massahul khairu manu'a. Sifatnya lagi Bu, sebelum saya kasih solusi. Sifat orang yang dia itu berkeluh kesah, tapi kalau dia dikasih nikmat dia jadi kikir, jadi pelit, makanya susah bahagia. Ya, kita bahas nanti. Nih, ciri wong sing ahli ngeluh, wong sing seneng dersulo, biasanya ciri-cirinya ada yang rusak dalam amal dia. Karena Allah sampaikan, ya, illal musallin. Memungkinkan ada yang salah dalam salat dia menjadikan dia masih berkeluh kesah. Allah sampaikan bahwasanya innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapatkan kebaikan berupa harta dia menjadi kikir. Ini juga kamu yang ini Bu, dulu naikin duit, pas lagi duitnya lagi mepet, dijalui saya ketemu metu. Giliran duit semiliar, dijalui setengah juta, pada setengah mikir-mikir. Padahal tabungannya duit. Tapi Allah sampaikan illal musallin, kecuali orang yang sholat Ibu. Maka cek sholatnya kita Ibu. Penting dipahami makna sholat yang tadi. Ada kita mengucapkan ucapan tahmid juga enggak, bukan saja sholat alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan segala puji bagi Allah, berarti kita mengingat semua yang Allah berikan. Perilaku Allah kita itu syukuri apa yang Allah berikan. Karena diri kita itu kadang Ibu ya, lebih fokus kepada sesuatu yang belum kita punya daripada yang sudah Allah berikan. Padahal sesuatu yang belum kita miliki itu lebih sedikit daripada apa yang Allah berikan. Cal, jenengan pengen misalnya, pengen apa gitu, pengen dolan nengdi gitu. Dengan apa yang Allah berikan lebih banyak mana? Pengen mobil, dengan sesuatu nikmat yang Allah berikan lebih banyak mana? Kenapa jenengan gak mensyukuri sesuatu yang sudah Allah berikan dulu, biar Allah itu memberikan apa yang Allah inginkan. Yang ditakutkan apa ketika dia lebih fokus dengan apa yang dia inginkan, sehingga ketika dia dikasih satu gunung emas dia merasa kurang karena dia tidak mensyukuri sesuatu yang dia punya dulu. Kata Bu ya, kalau saya dan jenengan tidak mensyukuri sesuatu yang hari ini ada, itu maka kita akan menjadi orang yang ketika kita dikasih harta oleh Allah itu tidak akan pernah mencukupi, melainkan kita akan merasa kurang lebar iki, kurang iki lebar iki, kurang iki lebar iki, kurang iki. Itu nggak Bu? Hati-hati loh. Makanya Bu, mental orang-orang yang dia mengingat Allah mentalnya satu. Dia sering meminta sebagaimana dalam sholat istikharah. Dalam sholat istikharah doanya gini Bu, ya Allah, kalaulah ini baik untukku, baik untuk agamaku, baik untuk dunia akhiratku, ya Allah mudahkanlah. Tapi kalau tidak, gantikan dengan yang lebih baik. Karena tahu maksud karena dia tahu Allah tidak akan pernah memberikan yang buruk terhadap dirinya. Nah, mentalnya orang yang dia itu akan memfokuskan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga ketika Allah berikan satu, udah dikasih mobil, pingin sing luwih apik meneh. Lebar itu terima utang, rono meneh, terima utang meneh, rono meneh. Itu ciri-ciri orang yang memungkinkan, punya ciri-ciri dia akan mendapatkan istifrat atau penundaan azab yang Allah akan timpakan secara tiba-tiba. Yang ditakutkan dari orang-orang yang seperti itu tuh apa? Ya, ketika dia pelit Bu, ya, ketika dia pelit,
dia pelit sama manusia, dia pelit dengan saudaranya, tapi Allah tetap akan mengambil hartanya. Entah itu mobilnya jadi rusak, ya, entah itu anaknya jadi sakit, entah itu rumahnya jadi bocor, akhirnya jemput dunia orang dan dari rumah dan dari rumah, kuturan dan dari mobil dan dari mobil, kuturan dan dari motor dan dari motor, uangnya akan ngalir ke situ. Sedua ibu, maka Allah datangkan kepada diri kita wong sing jaluk-jaluk nyai ora kita 500 pirang akan 1000 pirang. Ya. Itu, tak tambah sedikit sekali, mohon maaf nambah itu 9. Jadi apa tadi? As-sholatu nurun was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti, Bu. Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wal Qur'anu hujjatun. Ya, Al-Qur'an itu menjadi hujah. Oke? Nah, di sini saya bacakan aja, Al-Quran itu hujjatuh. Ya, sedekah itu menjadi bukti, Al-Quran itu menjadi hujjah, dapat menjadi saksi untuk meringankanmu atau memberatkanmu. Ya, ingat ibu yang belum bisa baca Al-Quran, saya tekankan dan saya paksakan kepada jenengan. Saya belum bisa baca Al-Quran sampai hari ini, tolong minta sama Allah ketemu dengan guru yang bisa ngajar Quran. Allah nggak pernah mikirin jenengan bisa baca Al-Quran atau tidak. Nanti ketika Allah tanya kepada jenengan, manusia, kamu udah tak kasih waktu ini beberapa tahun, kok belum bisa ngapain Quran? Ngapain aja kamu di dunia? Quran itu perkataan Allah, ibu. Quran itu mukjizat. Jadi Allah nggak pernah yang saya inginkan, Mas terus ngapain jenengan itu nekankan kayak gitu. Bu, saya hanya ingin meninggalnya jenengan itu dalam keadaan gak cuma husnul khotimah, tapi jadi ahli Quran. Saya punya tempat ngajar itu simbah-simbah. Ada yang umur di 70 tahun, ada yang 60 tahun. Bu. Bacanya Bu ada yang gini Bu. Lubillah gitu Bu. Tapi saya hanya pingin, saya bilang sama orang itu, Mbah, saya nggak pikirin jenengan bisa. Yang penting jenengan meninggal dalam keadaan jenengan belajar Quran. Agar Quran itu menjadi saksi. Jenengan yang penting meninggal dalam keadaan ngapal Quran, dan jenengan biasa jadi ahlul Quran. Ini orang mungkin bisa menjembatani buat apa siapapun yang belajar Quran. Ingat Bu, belajar itu bukan untuk bisa, ya, tapi belajar itu untuk memenuhi memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, bisa itu miliknya Allah. Jadi teko jenengan husnul khotimah artinya apa Bu? Akhir yang baik itu harus dia itu hafal Quran atau tidak? Tapi yang penting dia mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Kalau dia mati lagi ngapalin Quran, keren gak Bu? Kayak wong niko Bu niko kerja. Oh, Masya Allah ngerti rasi kayak gini. Belajar Quran kalau ngapal ke Quran kok meninggal. Jadi yang kita hari ini pikirkan bukan masalah kita itu bisa atau tidak. Yang hari ini kita pikirkan bukan masalah hafal atau tidak. Tapi hari ini kita dekat dengan mukjizatnya Allah. Kita dekat dengan mukjizat. Jadi yang jangan belajar Quran itu belajar nopo mukjizat. Keren nopo badan. Sahkan itu, oke? Tuh, yang terakhir. Kullu nasi yaghdu fabai'un nafsahu fama'tiquha aw mubiquha. Nih, saya selesaikan hadisnya aja, mohon maaf ya. Dan ada orang yang semua manusia itu berangkat menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan azab, ada yang juga menghancurkan dirinya. Orang yang membebaskan dirinya, Ibu, itu adalah orang yang dia itu maunya nglakoni sing apik wae. Nglakoni apa yang Allah cintai saja, sing elek-elek mulai dia belajar untuk meninggalkannya walaupun belum bisa. Ya Bu ya? Walaupun belum bisa. Dia Bu usahakan nglakoni sing apa yang Allah cintai. Mas, tapi kadang saya kalah dengan nafsu, tobat. Ya, habis kalah dengan nafsu kita habis itu marah-marah, langsung saya itu istighfar karena Allah itu tahu, Allah itu punya namanya Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Sehingga Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kamu mohon ampun. Ibu minta waktu 3 menit lagi boleh? Boleh Ibu, bismillah. Bu, ya saya sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan di akhir Bu. Ibu ingat, jangan pernah ninggalin sholat itu tok. Dan tahu Ibu, sekali saya dan jenengan ninggalin sholat itu mendapatkan kerugian yang besar sekali.
Dan jenengan meninggal dalam keadaan ahli sholat, memprioritaskan sholat, jenengan itu menjadi orang yang khairun nas, baik-baik manusia, adalah anfa'uhum linnas, orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jenengan sudah bermanfaat apa untuk umat ini, Bu? Hah? Ini ya, Bu ya. Jenengan hafal nggak, Bu, doa ini? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Hafal itu? Mau senomo badat setiap hari. Artinya apa, Bu? Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah untuk hamba-hambamu, kami dan hamba-hambamu yang saleh. Bu, berarti kalau kita lagi sholat, kita juga lagi mendoakan seluruh kaum muslim. Nek dihitung, Ibu, dari zamannya Nabi Adam, orang yang soleh, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, hitung pinten, Bu? Bisa menghitungnya? Itu pahala yang kita dapatkan hanya kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Sholat, Bu, pahalanya udah sebanyak itu. Dan tahu, Bu, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman yang mengucapkan sampai mendengar kalau ngikutin sholat id ada khutbah. Dalam rukun khutbah itu harus, rukun itu sesuatu yang harus ada, tidak boleh ditinggalkan. Itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Berarti mendoakan siapa, Bu? Nek dihitung wong siji itu siji jangan dapetin berapa? Siapa bilang kita sendirian, Bu? Jenengan lagi sare, jenengan lagi jajan, jenengan lagi jalan-jalan, jenengan lagi masak. Orang yang ada di dunia ini yang masih di Mekah, yang masih beribadah umroh, ada orang yang dia tidak kita kenal di Yaman, ada orang yang tidak kita kenal di Arab, ada yang tidak kita kenal di Madinah, ada orang yang tidak kita kenal di Prancis, ada orang yang tidak kenal dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Ketika dia adalah orang Islam, dia adalah orang yang mendoakan kita setiap waktu. Makanya nikmat iman dan Islam itu nikmat paling besar, Bu. Beruntungnya diri kita ketika kita dilahirkan menjadi orang Muslim. Setiap hari kita mendapatkan doa atau tidak? Ya. Dan berarti setiap hari kita itu mendapatkan pahala yang besar. Nah, kalau di dunia aja kayak gini, maka di akhirat, Ibu, banyak akan menolong diri kita atau tidak? Ya. Jadi hari ini saya dan jenengan dihidupkan, kita adalah harapan bagi orang yang meninggal. Berarti hari ini orang yang dia beriman, kok dia meninggal, dia mohonkan, ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dia meminta kepada Allah ampunan. Dan kita nanti kalau sudah meninggal dan kita ada orang-orang yang beriman di hadapan, beriman yang masih hidup, saya itu dia angkat tangan, Allah sudah ighfir musliman muslim. Kita mendapatkan kebaikan dan keringanan ketika kita mendapatkan siksa. Senang untuk itu. Nah, bersyukur. Makanya saya tekankan di akhir itu, tolong banget kalau jenengan sudah kenal dengan saudara sesama muslim, tolong doakan mereka. Jenengan di tonggo muslim, doakan. Jenengan di konco kayak gini nih, mati muka-muka teman-teman jenengan ini yang ngaji di sini, dimati beneran, doakan dia. Bok kelingan lagi sholat kayak kok rasanya nanti murung teman, ya Allah, tolong ya Allah bahagiakan dia, cukupi kebutuhannya. Lagi ketemu orang biasanya senyum, biasanya seneng, kok rasanya lagi sedih, Allah lagi ada masalah, ya Allah, Bok tolong entaskan masalahnya, cukupi kebutuhannya, bahagiakan dunia akhirat. Kenapa, Ibu? Nanti dengan akan dapatin satu hadis, Bu, suatu saat insya Allah. Ada dalam ensiklopedia kematian Imam Al-Qurtubi bahwasanya nanti orang yang beriman akan mencari orang yang dia kenal. Ciri orang yang meninggal dan dia husnul khatimah ketika sangkakala yang kedua itu ditiupkan, saya itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Yang dia cari cuma siapa? Keluarganya dan orang yang dia kenal. Setelah itu orang yang beriman. Dicari, Bu. Jangan rasa bilang nanti kalau aku itu nggak kelihatan dicari, enggak. Jangan kenal dengan orang soleh, jangan kenal dengan orang ahli ibadah, dia kenal dengan orang taat. Gak usah minta, jangan mental orang-orang yang dia itu masuk ke dalam surganya Allah, dia langsung nyari, Bu. Di sini konconya aku biar konco ngaji nih aku.
Ya, makanya sekarang Bu, Rasulullah mengajarkan kita mendoakan seluruh kaum muslimin, dan jangan lupa kita sedekah juga atas nama kaum muslimin diperbolehkan, walaupun cuma 1 bir. Ya, kembali teman muslim kita itu adalah teman muslim yang berharga bagi kita. Sehat-sehat ibu Nabi pangapunten lebih 12 menit di sini, jadi 12 menit atau lebih berapa ya? Insyaallah. Pangapunten sangat sehat-sehat, saya titipkan jenengan dan keluarga jenengan kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Tolong berbahagialah ketika kita menjadi orang muslim, dan berbahagia ketika jenengan masih hidup. Baca sebelum saya cukupkan sekian. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas kurang lebihnya, karena atas kesalahannya itu semata-mata dari kebodohan diri saya sendiri. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.